Halo, sahabat Sekolah Tekno. Melanjutkan tutorial kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mencoba untuk membongkar laptop ya teman-teman ya. Jadi itu adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 5300U ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu kita sudah berhasil mengupgrade SSD-nya, terus kita mengganti baterainya, dan juga kita kemarin mengganti speakernya juga ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengupgrade RAM-nya teman-teman. Jadi RAM bawaannya kemarin yang 4GB itu akan kita ganti menjadi 8GB teman-teman. Jadi totalnya 12GB teman-teman. Jadi 4GB onboard dan 8GB-nya yang akan kita pasang nanti gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat posisi RAM saya saat ini, itu adalah 5,6 GB ya teman-teman ya. 2,7 itu dipakai untuk sistem, 1,2 itu free, dan 2,1 itu adalah memori yang disimpan untuk sewaktu-waktu apabila kita akan menjalankan file yang berat ya teman-teman ya. Jadi kalau dijumlah 1,2 sama 2,1 itu totalnya adalah seharusnya kan 3,3 ya teman-teman ya. Tapi memang ada beberapa memori yang disimpan sama Linux gitu ya teman-teman ya. Jadi memang yang bisa kita pakai sewaktu-waktu untuk menjalankan aplikasi yang berat hanya senilai 2,9. Nah, kenapa dari 8GB itu totalnya hanya 5,6? Karena laptop IdeaPad saya teman-teman itu tidak memiliki VGA lain gitu ya teman-teman ya. Jadi CPU-nya itu juga bertindak sebagai VGA atau video card teman-teman. Jadi dari 8 itu dipakai sekitar 2GB untuk VRAM teman-teman. Nah jadi dari total 8GB itu yang bisa dipakai itu hanya 5,6 karena yang 2GB-nya dipakai untuk VRAM. Oke teman-teman, jadi ini adalah cara melihat RAM atau memori yang terpakai di Linux ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat lagi pada saat RAM-nya sudah terpasang, nanti perubahannya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah siap? Ayo kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita mulai proses pemasangannya ya teman-teman ya. Sekarang kita buka dulu bautnya. Kita menggunakan obeng ini teman-teman. Oke. Dan juga nanti kita akan membutuhkan plastik ini ya teman-teman ya untuk membuka yang ada di sekitaran sini. Oke, sekarang kita buka dulu cover belakangnya ya teman-teman. Kita simpan sini aja biar gak hilang. Ini baut yang kita tambahkan kemarin karena pada saat kita beli ini sudah hilang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka lagi yang terakhir. Nah, kalau sudah, sekarang kita pakai plastik opener ini dan tulisannya opener ya teman-teman ya. Kita buka aja dari sini. Ini agak pelan-pelan ya teman-teman. Oh, masih ada satu yang belum kebuka teman-teman. Sorry. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau sebelum kita memasang RAM-nya, pastikan dulu kita cabut konektor antara baterai dengan motherboard ya teman-teman ya. Jadi ini harus kita lepas dulu supaya aman. Oke.
Oke, sekarang kita cabut yang ininya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk dari RAM-nya ya teman-teman ya. Ini akan kita lepas dan kita akan ganti dengan ini. Jadi ini adalah RAM yang baru, mereknya V-Color, DDR4, 3200, 8 GB ya teman-teman ya, SODIMM. Jadi kalau sudah ini kita cabut dulu. Seperti itu. Sudah ini kita cabut. Ini RAM-nya dari Samsung, 4 GB, 3200. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Kita buka. Jadi ini RAM-nya ya teman-teman ya. Ini RAM-nya akan kita pasang. Oke, kita pasang. Oke. Sekarang kita pasang ininya. Oke. Nah, tadi ini sempat terkelupas. Kita cari solatif dulu ya teman-teman. Oke. Sudah kita hubungkan lagi. Oke, sudah aman. Semua sudah terpasang. Oke. Oke, semuanya udah beres. Ini juga udah oke. Sekarang moment of truth ya teman-teman ya. Sekarang ayo kita pasang lagi covernya ya. Oke. Sekarang semuanya udah terpasang. Sekarang ayo kita coba teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi instalasi RAM-nya sudah kita lakukan. Sekarang kita cek apakah RAM-nya sudah berfungsi ya teman-teman ya. Jadi kita ketikkan di sini free. Nah, kalau kemarin sisa memorinya itu 5,1 GB ya teman-teman ya. Sekarang memorinya yang tadinya seharusnya 12 jadi tinggal 9,5. Kenapa tinggal 9,5? Ini karena memorinya kepakai untuk VRAM ya teman-teman ya. Jadi karena laptop Lenovo ini kita tidak mempunyai VGA yang terpisah, jadi kita menggunakan memori dari RAM sebagai memori untuk grafiknya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, dari tampilan terminal ini membuktikan bahwa proses instalasi kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi sekarang RAM kita yang tadinya cuman 8 GB sekarang sudah menjadi 12 GB. Gitu teman-teman. Gimana? Gampang ya? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Supaya channel kita jadi lebih berkembang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.